If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. I'm so happy. I'm so happy. Yes, I know. I'm so happy. Siaran
Walaupun kami ada di rumah ya Tuhan, anak-anak kami yang beribadah di rumah, mereka tetap sukacita, tetap semangat di dalam mengikuti ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan di dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak masih sukacita ya? Masih tetap semangat? Oke, anak-anak semua, Miss undang
Shalom anak-anak. Puji Tuhan. Wah, sangat senang ya sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, walaupun hanya lewat online. Oke anak-anak, kita lanjutkan ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, berkati anak-anak kami Tuhan. Walaupun mereka ada di rumah masing-masing, namun Tuhan menjamah mereka supaya mereka boleh mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6. Nah, anak-anak, Mister mengajak semua yang di rumah supaya ya sama-sama membuka Alkitab kita. Oke? Mister hitung sampai 3. Sama-sama kita baca ayat ini dengan suara yang paling mantap ya, tapi jangan teriak. Oke? 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita belajar tentang tanggung jawab. Nah, dari kitab Amsal ini. Nah, kalau Mister tanya, kira-kira apa itu tanggung jawab? Nah, tanggung jawab itu artinya kesadaran diri ya terhadap tingkah laku baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu kalau pengertian bahasa Indonesianya. Kesadaran diri ya terhadap tingkah laku kita. Baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, maka itu adalah tanggung jawab. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia hari ini, tentu saja tanggung jawab itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan beri tanggung jawab kepada kita. Oke anak-anak? Nah, tanggung jawab itu kalau kita telusuri lagi adalah kepercayaan atau yang dipercayakan oleh orang lain kepada kita. Contoh, orang tua mempercayakan anak-anak untuk belajar di sekolah. Maka anak-anak bertanggung jawab untuk belajar dengan giat. Nah, itu adalah salah satu tanggung jawab sebagai anak. Orang tua mempercayakan anak untuk sekolah, diberikan tanggung jawab untuk sekolah, maka anak-anak pun harus belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian juga orang tua, Tuhan berikan kepercayaan sebagai orang tua, yaitu bertanggung jawab untuk apa? Mendidik, menafkahi, mengajar, dan membawa anak-anak ini kepada Yesus. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Nah, dalam hal ini anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tanggung jawab itu tentu saja berbeda-beda. Ya, tidak sama porsinya dikasih Tuhan. Tergantung kemampuan orang tersebut. Karena Tuhan tahu sejauh mana kemampuan kita. Contoh yang gampang anak-anak. Ya, anak kelas 1 dan kelas 2 tentu saja berbeda dengan tanggung jawabnya dengan anak kelas 5 sampai kelas 6. Iya kan? Kalau punya cici, punya koko di rumah, pasti tugasnya banyak-banyak. Ya, pasti juga di rumah tidak hanya sekedar belajar dia. Mungkin sudah dikasih orang tua untuk ya membantu pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Nah, sebagai anak Tuhan kita punya tanggung jawab bersama. Yaitu dari kitab Amsal tadi ini dikatakan kita punya tanggung jawab. Nah, anak-anak, kalau anak-anak pernah dengar tentang kisah di mana seorang ya
tuan atau raja yang mau bepergian ke suatu tempat. Lalu dipanggillah hamba-hambanya. Dikatakan begini, hai hamba-hambaku, karena aku akan pergi ke suatu negeri, maka aku mempercayakan ya harta benda kekayaanku ini untuk kalian kelola, untuk kalian awasi, untuk kalian jaga. Oke? Lalu dipanggillah. Nah, hamba-hambanya itu ada yang hamba yang pertama dipanggil, hei sini, dipercayakanlah tanggung jawab. Dalam bahasa Alkitabnya dikatakan talenta, dikasih 5, ya, dikasih 5. Terus panggil lagi hamba yang satu, sini, dikasihlah talenta atau diberikan kepercayaan tanggung jawab untuk mengelola 3. Terus dipanggil lagi satu lagi, dikasihlah kepercayaan atau tanggung jawab untuk mengolah 1. Nah, dari situ anak-anak kita bisa lihat Tuhan memberi tanggung jawab itu berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung kemampuan orang tersebut, karena Tuhan tahu. Nah, kita lihat di sini ada 3 hal yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang percaya secara menyeluruh dari kitab Amsal ini. Baik itu anak-anak, baik itu orang tua, ya, siapapun yang sudah percaya sama Yesus punya tanggung jawab. 3 hal dalam Amsal ini. Yang pertama dikatakan kita harus percaya dengan apa? Segenap hati. Nah, ini anak-anak dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Boleh nggak setengah-setengah? Oh, tidak boleh. Kan Alkitab yang bilang. Boleh nggak sambil main-main? Tidak boleh. Harus serius anak-anak. Ya, harus serius percaya kepada Yesus. Nah, Mister mau tanya, mau serius enggak? Percaya sama Tuhan Yesus? Ayo, tunjuk tangan yang mau serius. Nah, Tuhan melihat dan Tuhan tahu hati kita. Kalau mau serius, percaya kepada Yesus. Nah, Yesus pernah bilang begini ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, maka dengan itu anak-anak, ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ketika beribadah, harus beribadah dengan serius. Nggak boleh sambil buka-buka mata, lagi berdoa, terus colek sana, colek sini, atau lagi berisi. Tapi harus serius. Oke anak-anak, itu tandanya kita percaya dengan segenap hati. Kedua dikatakan apa? Dalam ayat ini, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Artinya anak-anak, hidup kita ini nggak boleh asal kita mau. Sesukaku, mauku, ya terserah gua, bahasa kerennya kan. Kalau diomongin orang tua lebih galak. Dia bilang, mama sih, cok ngatur-ngatur, terserah gua. Nah, itu tidak boleh. Tapi dikatakan apa? Di dalam ayat ini jangan bersandar kepada pengertian. Luas pengertiannya ini anak-anak. Tapi yang lebih sederhananya, kita tidak boleh berjalan sesemaunya kita, sesuka-sukanya, ngomongnya sesukanya, ya kan? Bahasanya sesukanya, semaunya, pokoknya harus mauku. Tidak boleh. Dikatakan kita harus apa? Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Orang yang tidak bersandar pada pengertian sendiri, anak-anak, salah satunya waktu bangun pagi dia berdoa terlebih dahulu. Itu berarti kita mau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, anak-anak dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, akuilah dia dalam segala lakumu. Nah, kelakuan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kelakuan kita sebagai anak-anak orang yang percaya, sebagai orang Kristen harus sesuai dengan firman Tuhan.
Ya, kelakuannya apa? Kelakuan di dalam kebenaran. Kita anak-anak terang, anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Nah, anak-anak inilah yang menjadi tanggung jawab kita keseluruhan. Tanggung jawab sebagai orang percaya tadi, ya, orang tua memberikan tanggung jawab kepercayaan untuk belajar, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan melalui orang tua. Nah, anak-anak, saya kira sampai di sini renungannya, dan anak-anak ayat hafalan kita adalah Kolose 3 ayat 23. Ya, jangan lupa ada ayat hafalan Kolose 3 ayat 23. Kita lihat dulu, kita baca ya. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini juga berbicara tentang tanggung jawab. Nah, demikianlah renungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan menjamah memberkati firman-Mu. Dan biarlah lewat firman-Mu ini kami boleh bertumbuh kembali bersama-sama, menyadari tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati semua anak-anak kami ini Tuhan, anak didik kami, baik yang di rumah, dimanapun mereka saat ini. Biarlah Tuhan memberkati, dan juga orang tua dan para guru. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.